Saya tulis di buku saya tahun 2016, Trade Strategy in East Asia, From Regionalization to Regionalism. Di situ terlihat peran penting dari 3 aktor atau front runner di Asia Timur, yaitu China, Japan, and also South Korea. Nah, dalam hal ini, apa yang dikembangkan China adalah ingin mengembangkan jaringan rantai produksinya dengan jauh lebih efisien yang disupport oleh negara-negara di surrounding region ya, dalam hal ini ASEAN dan juga Asia. Bisa dilihat bahwa apa yang dilakukan China sekarang adalah sebenarnya apa yang dilakukan Jepang di awal periode industrialisasi mereka. Jadi kalau kita merujuk pada Akamatsu Flying Geese Model di tahun 1960, Jepang itu didukung oleh second dan third tier countries pada saat itu. China juga ada di situ, Korea Selatan, Taiwan, dan juga beberapa negara Asia lain. Dan kemudian kita bisa melihat bahwa ternyata China dan Korea Selatan itu berhasil merangsek menjadi atau bahkan mengestablish their own production network. Nah, itu juga yang ingin kita harapkan dengan keterlibatan kita dengan China, dan juga tadi disampaikan juga oleh Bu Tina bahwa ada juga kerabatan yang juga cukup erat antara kita dengan Jepang dan juga Korea Selatan, dan ini adalah hal yang sebenarnya merupakan pengejawantahan hubungan antar negara yang semakin intensif, apalagi kita bicara dalam hal ini intermediate goals dan seterusnya. Nah, tadi Mbak Saf sempat mention bahwa kita selalu defisit dengan China. Saya melihatnya bukan dari sisi defisitnya. Defisit itu bukan masalah, karena apa yang kita lakukan adalah bagian dari jaringan rantai produksi. Apa yang kita impor dari China bisa kita buat dan kemudian bisa kita ekspor lagi ke tempat lain. Begitu juga sebaliknya. Dan dalam konteks globalisasi, hal itu bukan hal yang tabu. Bahwa hal itu adalah sebenarnya hal yang menjadi salah satu faktor pengikat di antara negara-negara. Apalagi selama COVID, ya, kalau saya menamakan ini menjadi 2, ya, China factor dan relocation factor. China itu selama COVID bahkan tidak mengalami resesi sama sekali, ya. Resesi kalau 2 kuartal negatif pertumbuhannya. China tidak mengalami sama sekali. Tetapi apa yang mereka lakukan adalah kelangkaan dari sisi input produksi. Nah, dalam hal itu mereka justru kalau dalam konteks industri mereka suboptimal. Apa yang mereka bisa produksi sendiri sebelumnya itu kemudian harus disupport oleh negara-negara di apa namanya terdekatnya. Dalam hal ini ASEAN. Nah, kalau kita lihat, COVID bahkan menjadi the necessary evil buat Indonesia, karena di buku saya yang lain saya menulis bahwa Indonesia sudah ketinggalan ya dalam jaringan rantai produksi global. Itu saya tulis di Globalization, Productivity, and Production Network in ASEAN. Kita ketinggalan dari Vietnam, ketinggalan dari Thailand, Baik, ketinggalan Mas dari Fitra. Malaysia. Tetapi di sisi yang lain, ya, ketika masa COVID, justru China semakin dekat dengan Indonesia. Jadi banyak peluang-peluang yang justru hadir ketika masa COVID, begitu Mas. Oke, tadi menarik Mas Fitra. Saya ingin mengutip Mas Fitra mengatakan bahwa defisit itu bukan masalah karena memang Indonesia akhirnya nanti bisa mengekspor kembali barang-barang yang telah dikirim China. Berarti artinya itu Indonesia lagi-lagi memang menerima menjadi pasar. Sebelumnya kan kita mengirimkan raw material, lalu kita menerima barang-barang yang sudah jadi, kembali kita menjadi pasar. Jika kita mengirimkan kembali barang-barang yang sudah dari China dan tidak dimaksimalkan di negara kita dan kita mengirimkan lagi ke negara lain, artinya kita kembali menjadi pasar. Bagaimana tanggapannya Mas Uh, Fitra? Iya, beda antara market dengan pasar input ya. Jadi kita melihat hal itu adalah bagian yang tidak terelakkan dalam jaringan rantai produksi global. Nah, ada satu data lain, Trade Complementary Index. Ya, ini disampaikan oleh Chia Soyue, profesor dari National University of Singapore tahun 2006. Saya dengar perbincangan dulu waktu saya di Tokyo berbicara dengan beliau bahwa ini tidak hanya Indonesia, tapi konteks ASEAN dengan China dalam hal ini semakin komplementer. Ya, sehingga apa yang kita lakukan adalah bukan berkompetisi, tetapi berkolaborasi. Apalagi ini eranya perkongsian internasional. Dan saya melihat itu suatu hal yang bisa dimaklumi. Ya, bahkan Richard Baldwin bicara mengenai globotics of evil, globalization and robotics, yang membuat negara-negara ini semakin terintegrasi. Cuma ada cumanya. Selama COVID ada pengaruh deglobalisasi yang justru datang dari negara-negara Barat. Nah, kita jangan sampai terpengaruh apa yang dilakukan oleh Barat, mereka keluar dari globalisasi, padahal kita sekarang menjadi champion dari globalisasi dalam konteks jaringan rantai produksi di Asia, terutama. Nah, ketika kita menarik diri dari momentum ini, yang saya katakan momentum karena window-nya itu cukup sempit, apabila kita menarik diri menjadi lebih proteksionis dan seterusnya, investasi nggak akan masuk.
Trade and investment is a nexus. Ya, tidak ada trade tanpa investasi, tidak ada investasi tanpa trade. Ya, jadi kalau kita menutup diri, maka investasi tidak akan masuk. Artinya akan ada potensi investment diversion. Nah, makanya ke depan yang bisa dilakukan adalah kita berkongsi bersama-sama, berkolaborasi, bukan saling menghindari, gitu ya, bukan saling memproteksi, bukan saling ingin menang sendiri. Yang akhirnya yang paling penting adalah bagaimana kita memanfaatkan hubungan kita dengan China, meskipun China tentunya juga akan memanfaatkan hubungan mereka dengan kita. Ya Mhm. semuanya saling memanfaatkan. Ya.